Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومسلمين ومسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات وبركاته ibu jemaah salat maghrib dan salat isya di Masjid At-Taubah Bangkinang yang saya muliakan yang saya hormati dan senantiasa bergerak. Alhamdulillah setelah maghrib turun yang mudah-mudahan menjadi rahmat dan manfaat bagi kita. Allahumma shalli wa sallim Wa billahi wa rahmatih. Kita bersyukur pada Allah SWT dari nikmat ini selalu bersama kita, yaitu nikmat keinginan untuk senantiasa berada di majlis zikir dan ilmu. Mudah-mudahan dengan sering kita menyebut Allah Taala, kita pun disebut-sebut Allah di kalangan masyarakat, malaikat di atas, sehingga mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita ta'zim, kita hormati dan kita ikuti sampai kita bertemu dengannya di akhirat nanti dalam keadaan cinta kita diterima. Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selawat dan salam bersambung pula kepada keluarga beliau, para istrinya yang suci, para anak cucu dan keturunannya, para sahabat dan para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah dan setia di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak lupa pula kita berdoa, apalagi di saat turun hujan ini, salah satu masa mustajab doa untuk orang tua kita, ayah dan ibu, paman, bibi, mama, etik, apa, emak, para guru, wabuya, umi, ustaz, ustazah, kiai, nyai, para sahabat, kerabat dan handai tolan, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini
kita belajar dari kitab yang telah diwariskannya, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam babu al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh bermujahadah, yaitu menggembleng diri untuk senantiasa bekerja keras untuk menikmati hasil yang membuat kita mendapatkan surga yang luas di akhirat nanti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sudah 4 hadis atau 5 hadis dalam bab ini. Ini hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, Aisyah bintu As-Siddiqah bintu Siddiq, anak Abu Bakar Siddiq, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu dari fuqaha, ahli fikihnya sahabat dan ahli hadisnya. Riwayatnya termasuk beliau salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan amalan yang tak terlihat oleh orang di tempat umum. Annaha qalat, bahwa dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari, maksudnya ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wal murad al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Jazakallahu khairan. Yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ahyal lail, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wajadda wa shaddal mi'zar, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang atau kain pinggang. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan juga disepakati oleh ulama hadis yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha menggambarkan kepada kita bagaimana mujahadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa man huwa, padahal beliau orang yang dalam hadis sebelum ini beliau bermujahadah salat malamnya sampai kakinya pecah-pecah. Sampai Ummul Mukminin prihatin melihatnya dan memberikan masukan, ataf'alu hadza wa qad ghufira laka aw qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau masih melakukan seperti ini ya Rasulullah, padahal engkau diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apalagi? Tapi subhanallah, Nabi ingin tunjukkan pada kita semakin diberi, semakin pandai bersyukur. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Semakin diberi tentu semakin mendekat kepada ilahi, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang ditiru oleh para sahabat beliau. Ya, karena memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang namanya kita suka meniru memang. Ya, ujian pun nuwe juga dong. Iya, memang kita suka niru sesuatu yang baik pada khususnya. Maka mereka pun meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga jadi mereka generasi terbaik.
Nah, kalau kita nak jadi yang terbaik juga di antara umat ini, maksudnya di masa kita, jalan terbaik adalah mengikuti dan menuai ke generasi terbaik itu. Nah, meniru generasi terbaik itu. Kita kerjakan apa yang mereka kerjakan dan kita tinggalkan apa yang mereka tinggalkan. Tak masalah kan? Kenapa masalah? Masalah sih. Itu masalah. Nah. Bagi yang suka bermasalah, sebenarnya sudah ada masalah. Kita tinggalkan apa yang mereka tinggalkan dan kita kerjakan apa yang mereka kerjakan semampu kita. Itu semampu kita. Ya, kalau memang ingin jadi yang terbaik. Kecuali semboyannya kita tidak mesti mencari siapa yang terbaik. Yang penting mau berbuat baik. Nah, gitu ya. Kalau kita motonya enggak, jadilah yang terbaik. Karena pintu-pintu kebaikan itu bermacam-macam. Antum enggak sanggup terbaik di salat, cari puasa. Ya. Enggak bisa salat puasa, enggak bisa juga terbaik, cari menahan marah, orang yang paling penyabar. Nah, kan itu terbaik di banyak pintu-pintu kebaikan itu. Kita harus menjadi yang terbaik. Karena obsesi umat Islam itu tinggi cita-citanya. Maka Nabi ajarkan kita untuk menjadi penduduk surga yang tertinggi. Kalau kalian minta surga, minta Al-Firdaus Al-A'la. Minta yang tertinggi. Makanya orang-orang yang obsesinya menjadi terbaik selalu lebih mudah untuk beramal itu. Ya kan? Coba lihat, Umar ketika nak berinfak, hari ini saya menjadi yang terbaik, diinfakkan setengah hartanya. Rupanya ada yang lebih tinggi obsesinya, Abu Bakar. Iya. Dia tidak dia belum tahu Umar menginfakkan setengah. Tapi pas datang dia sudah berniat menginfakkan menginfakkan semuanya. Jadi subhanallah kaum muslimin, bukan karena bertanding-tanding, tidak. Dia sudah dari rumahnya sudah berniat untuk menginfakkan semuanya. Jadi memang keinginan mereka jadi terbaik itu. Nabi alaihissalatu wassalam ingin menunjukkan bahwa dia yang terbaik juga kepada umat ini. Dan siapa yang ingin jadi yang terbaik, maka semakin dekat dia mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ya, kalau ingin jadi yang terbaik, dapat yang baik lumayan kan? Ini enggak, kalau dapat yang baik tiba-tiba dapat yang kurang gitu, kurang baik. Makanya obsesi kita harus tinggi, motivasi harus kuat. Bukan hanya sekadar berbuat baik. Ya, tetapi mana yang terbaik. Andainya ditunjukkan kepada kita, ini jualan kita untungannya sebulan 3 juta. Kalau ada yang menunjukkan ini untungnya modal lebih sedikit, untungnya 15 juta sebulan. Kira-kira mana yang kita pilih? Yang 15 ya, sepakat ya. Ini yang 3 juta, modal 3 juta. Yang 15 modal 1,5 juta. Pilih yang mana? Dia kemusliman maksud. Inilah pentingnya. Jadi dalam contoh konkret ilmu kita, ini amalan Nabi SAW, mutunya tinggi kan? Lalu ini amalan yang tak diperintahkan Nabi, tak disarankan Nabi, bahkan ditinggalkan dengan sengaja oleh Nabi SAW. Mana yang lebih bermutu, yang diamalkan Nabi dan perintahkannya, daripada yang tidak sama sekali bahkan sengaja ditinggalkannya? Mana yang lebih bermutu? Amalan Nabi SAW. Maka kita lebih bersemangat mengerjakan, mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi SAW dan dikerjakannya serta disetujui oleh beliau ketika para sahabat mengamalkannya. Ma'asyarul kiram. Dan ini perlu mujahadah. Ini perlu mujahadah, kesungguhan. Karena tadi saya katakan meninggalkan saja itu juga tetap dimasalahkan orang. Apalagi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang tapi dilakukan oleh Nabi SAW. Ya.
Ada masalah kan? Ya memang dari awal juga Nabi juga dimasalahkan orang dulu. Nabi juga dulu dimasalahkan orang. Apalagi kalau sudah ngajak orang. Dulu Nabi sebelum Nabi berdakwah, Nabi ada nyembah berhala? Enggak kan? Enggak. Serius ini? Nah, alhamdulillah maksum dari awal. Tapi apakah orang Arab sudah benci sama dia? Belum. Apa sebab? Karena belum mengajak. Itu masalah. Sebab kalau sudah mengajak, hilang jemaah. Hilang jemaah. Jadi kalau sudah diajak orang lain meninggalkan berhala, otomatis pemasukan dari budget berhala akan berkurang. Orang akan berkurang dari situ, dari berhala itu. Lalu ditinggalkan, Nabi nanti mengajak untuk meninggalkan, apa lagi yang harus tinggalkan? Judi. Nah, yang punya bandar-bandarnya akan merasa terganggu. Maka bandar ini akan menghasut dan menghasung para membersnya untuk menggagalkan seruan Nabi alaihissalatu wassalam. Belum lagi riba nanti. Riba, walaupun mereka di masa jahiliyah itu pada asalnya ngaku itu tidak halal. Ngaku tidak halal dalam hatinya. Buktinya ketika Ka'bah dibangun kembali, mereka syaratkan tak boleh harta haram katanya. Tahu juga dia haram ya. Tak boleh harta kecuali yang suci. Apa yang suci itu? Bukan hasil curian. Nah, kalau ada yang mencuri tak boleh infak ke Ka'bah. Masya Allah. Allah menjaga Ka'bah ya. Tak boleh hasil riba. Padahal mereka makan riba. Tak, untuk Ka'bah tak boleh. Untuk Ka'bah tak boleh. Kadang-kadang kita lebih nakal dari jahiliyah kadang. Ya, dari riba kita bawa ke masjid. Banyak nanya, Ustaz, ini ada bunga abang boleh untuk bikin apa? Keramik masjid katanya. Jangan. Kalau nak ambil juga boleh bikin untuk jalan-jalan di apa sana itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tak boleh hasil judi. Tak boleh hasil apa yang komersialnya apa namanya? Iya, nak lihat bunyi kan. PSK, pekerja titik-titik komersial. Tak boleh. Apa lagi? Pokoknya yang haram-haram itu tak boleh. Mereka tahu. Walaupun mereka dominan penghasilannya dari situ. Jadi mereka tahu sebenarnya. Tahu. Nah. Tapi mau. Jadi kadang-kadang hilang patuh dek K7. Patuhnya, kan patutnya itu. Mereka tinggalkan. Tapi karena setuju, akhirnya dipakai juga. Ini rumus hilang patuh di K7 ini banyak menghancurkan aturan. Banyak menghancurkan agama. Nah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Ma'asyarul kiram. Nah, kembali ke hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang tadi sudah kita ketahui dari hadis sebelumnya, ada hadis-hadis yang lain bahwa dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang. Kita sudah ingat kemarin bahwa dosa yang akan datang diampuni hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang khusus yang ada disebutkan seperti ahli Badar. Yang tidak ada dalilnya, maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwasanya di sini menjadi bukti oleh ulama hadis-hadis yang ada menyebutkan fadilat diampuni dosa-dosa yang akan datang pada umumnya diketahui lemahnya dari sisi itu. Kecuali yang khusus yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Nabi alaihi salatu wassalam bila masuk 10 malam terakhir Ramadan, dia hidupkan malamnya. Padahal Nabi di hari-hari biasa juga menghidupkan malamnya. Dia menghidupkan malamnya. Tapi di sini maksudnya adalah al-laila kullah, semuanya. Jadi dari Isya sampai subuh malamnya hidup. Dari Isya sampai subuh malamnya hidup. Kalau di hari-hari biasa, ya 2/3, setengah, dan sepertiga.
Masyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan dia hidupkan dari Isya sampai terbit matahari sampai subuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dihidupkan dengan apa? Tentu saja dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Bukanlah maksudnya solat saja dari sampai enggak. Buktinya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau iktikaf di Masjid Nabawi juga dikunjungi oleh istrinya dan beliau berbicara dengan istrinya. Nah, dia bilang, pekoken dah iktikaf kan ya? Enggak. Iktikaf boleh berbicara dengan istri. Yang enggak boleh itu tidak boleh. Tapi kalau berbicara dikunjungi oleh istri boleh, apalagi kalau bawa makanan. Apalagi kalau bawa makanan untuk supaya semakin bersemangat iktikafnya. Nah, jadi dia antarkan di malam-malam datang Safiyah. Ketika dia nak melepas Safiyah berangkat dekat pintu masjid, lewat 2 orang Ansar. Dia 2 orang Ansar melihat Nabi bersama perempuan, mereka cepat langkahnya. Maka Nabi panggil kembali. Ya. Ala rislikumah. Jangan jangan tergesa-gesa. Innaha Safiyah. Ini adalah Safiyah. Berarti Safiyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, subhanallah ya Rasulullah. Kami tidak akan mungkinlah curiga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Walaupun kalian tidak curiga, tapi syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia ikut aliran darah. Ya. Mungkin mereka tak curiga, nanti terceritakan ke orang munafik. Ya, Nabi kisah beliau dituduh istrinya kan, Aisyah radhiyallahu taala anha, itu sudah cukup jadi pelajaran berharga. Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Ya, karena apa? Karena mereka datang, Aisyah kan kehilangan apa? Nah, dan Utsman bin Maz'un dapat tugas jadi sweeper. Apa tuh sweeper? Tukang apa? Tukang sweeping. Kalau bahasa letternya tukang sapu ya. Nah, artinya tukang kalau ada yang ketinggalan, beliau lah yang mengawasinya dari belakang. Dari jauh dia lihat Ummul Mukminin radhiyallahu anha, titik hitam dari jauh, dia dekat-dekat ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena kehilangan kalungnya dan orang yang mengangkat haudajnya tidak terasa karena beliau orangnya masih kurus. Ayah kurus itu anaknya kurus juga. Nah, tidak terasa oleh orang tu dia tidak ada di dalam. Kalau cepat kalau seberat sekali terasa sekali kan. Jadi karena beliau ringan, dia tidak terasa oleh mereka ketika mengangkat kembali ke atas ontanya. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu tandanya juga Ummul Mukminin tidak berhijab kepada para sahabat, sekalipun istri Nabi itu adalah ibunya kaum muslimin. Ibunya, tapi tetap dia berhijab. Idza dakhala ahyal lail, dia hidupkan malamnya dengan salat saja tidak. Ada amalan-amalan lain, baik qiraatul Quran atau zikir dan seterusnya. Walaupun sebagian besarnya adalah untuk salat tarawih, ya, salat tarawih. Dan salat tarawih itu pernah diimami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Malam pertama ramai, malam kedua lebih ramai, malam ketiga tidak muat masjid. Ya, sangat antusiasnya mereka dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat antusiasme mereka yang tinggi tersebut, Nabi khawatir kalau diteruskan nanti diwajibkan. Oleh itu, Nabi yang katakan bahwasanya malam keempat itu mereka nunggu-nunggu Nabi.
Enggak keluar-keluar. Ada yang agak iseng dikit, dilemparnya pintu Nabi dengan kerikil gitu. Ya, itu dengan kerikil. Nah, enggak jago Nabi kan itu. Jadi, lalu di waktu pagi Nabi selesai subuh dia kata, "Ma khafi alayya min amrikum al-bariha." Apa yang kalian lakukan malam tadi saya semuanya tahu. Cuman saya sengaja tidak keluar karena kalian sangat bersemangat, takut nanti diwajibkan oleh Allah fala tutiqun, sehingga kalian tidak sanggup. Untung tidak wajib. Untung tidak wajib. Kalau tidak berdosa lah kita sepanjang Ramadan. Sebab apa? Jemaah kita Masya Allah semakin maju. Nah, itulah semakin maju, semakin ujung semakin maju sabnya. Nah, awalnya 6 sab, habis itu 5, 3, drastis menurunnya saya. Jadi awalnya 6 kan, habis itu besok 5, habis itu tinggal 3. Allah Ustaz. Untung tidak wajib. Karena begitulah Rasulullah SAW sayangnya kepada kita. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sampai di masa Abu Bakar, mereka masih sholat masing-masing atau berjamaah kecil-kecil. Karena dalam masjid itu ada beberapa jemaah dengan imam masing-masing. Melihat itu, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini kalau dikumpulkan dengan satu imam pasti lebih bagus. Apa sebab? Karena kalau banyak imam, kan masjid Nabi kan tidak besar. Ya lebih kurang sebesar inilah atau kurang dari ini masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau di sini sekelompok sholat, di sini sekelompok, pasti bacaannya bertembung, bercampur gitu, bersampuk bahasa kitanya, bersampuk. Iya bahasanya Al-Quran bacaannya akan mengganggu satu sama lain. Maka Umar satukan dengan satu imam, Nah, cuma Umar bilang pula waktu itu, wa ni'matil bid'atu hadhihi, ini yang jadi menjadi ibaratnya ambang balabio yang dititi oleh sebagian, bahwasanya Umar membolehkan bid'ah hasanah. Padahal tadi ada sunnah hasanah, sebab Nabi tinggalkan dengan alasan, dengan sebab. Dan ketika sebab itu sudah tiada, maka dikembalikan. Enggak, kan Nabi sudah pernah berjamaah. Satu imam di masjid, satu masjid. 3 malam. Lalu dia katakan, saya tidak lanjutkan, takut diwajibkan. Berarti kalau Nabi sudah wafat, tidak ada lagi kewajiban. Ya, tidak lagi kewajiban. Kalau seandainya masih bisa diwajibkan amalan-amalan setelah Nabi wafat, untuk apa Nabi takutkan? Jelas ya? Jadi takut kalau Nabi masih hidup kan turun wahyu. Dan setelah Nabi wafat wahyu terputus. Maka tidak ada lagi takut diwajibkan itu. Maka Umar kumpulkan jemaah dengan satu imam. Jadi ini bukanlah bid'ah secara syar'i, tapi bid'ah secara bahasa. Tapi akan tetap kita berselisih paham dalam masalah ini. Ya Nabi sudah katakan, kalian akan berselisih paham banyak setelah saya nanti. Nah, gimana caranya? Balik ke sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ya balik itu aja. Ya balik. Nah, bagi yang merasa meninggalkan, balik aja. Masalahnya kita kadang tidak merasa meninggalkan. Ini yang tidak merasa, ini yang payah manggilnya. Ya, orang kalau tidak merasa itu payah manggilnya. Sama kan orang yang tersesat. Kalau dia tidak merasa sesat, tidak mau diingatkan. Betul? Sering saya ceritakan di musim-musim haji itu sering nenek-nenek tua-tua dah tersesat, tapi tidak mau ngaku. Apa sebab? Pantang disebut sesat. Awak sampai sosek dia, awak lah tuanya kan. Tak beda orang tua kodok dan lelau itu. Iya, sering itu kita kan tahu dari ini kacunya, kacu yang di sini ya, atau aksesorisnya, tidak tahu kita ini jemaah
gambar ini jemaah, misalnya Rahul ini jemaah ini, kan paham kita orang kita semua tuh. Nah, tahu kita di mana tempat tinggalnya. Ya, perginya tidak, kalau nak pergi belanja tahulah kita tempat-tempat belanja kan. Kalau nak cari makan tahu juga. Itu tempat yang tidak ada tempat belanja, tidak ada tempat cari makan di situ kecuali nak cari sesat. Nah, dia bilang, "Niak sosek niak." Siapong ni je. Barangnya bik sosek ni. Akhirnya awak terpaksa ngikutin dulu. Diikutin dulu supaya jangan hilang. Diikutin lang aku nyoba dianto. Sudah itu dikojong. Kadang-kadang mungkin karena kojongnya tak ambung aku kan. Nah, dan bawa masuk ke motor. Sudah itu dan bawa kuliah yang jauh. Bawa kulelen dalam kota Paso mahi boyu pak ya. Iya jauh tilak jalan nampak dapatnya kolam-kolam bambu kan mau baduir kayaknya. Tapi bertanya Allah makan tadi kan pai salat Allah ni kan ndak litak mana. Kalau ulun makan mau pai makan ulun jalan. Ndak kok kehilangan uang ni nya. Nya tu dia nak tagang ka kita tonton nak pai jo je kan. Jauh sosial. Setelah itu diantin di belakang hotelnya kan kolam. Nak sikor ya yang ni nya. Ndak isa mantul le lapan mantunya dan memang sikor ke mantunya dan. Tu ndak modern tu motor mah ikut dia jalan ya ibarat apa sogang sekenek kalau di hotel air tikus seninya Masya Allah nya kalau ada nak gadin lah dan suruh nikah juangnya cuma nak labal haki sodonya ya yugi yuk jadi nah tu nak bayu tambang ndak ya dan tadi nak cian tonton esok kalau labas awak awak mana aku jen di tengah jen apa jeleran. Tak ada orang pada usawak dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memang orang kalau tidak nyangka kesasar sesat susah diingatkan. Tidak mau diingatkan. Nah, itulah kesabaran dai itu. Nabi dulu mengatakan masyarakatnya tersesat, nyembah berhala, mau mereka terima? Hebat lo ampun doh. Nenek moyang. Iya. Hebatlah pada nenek moyang. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu diperlukan kesabaran, ketabahan dan ketegaran kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kayaknya masuk waktu ya. Ada? Subhanallah. Yalah. Azan dulu ya.
muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakum. Kemudian wa aiqadha ahlah. Nabi tidak hanya cukup dia sendiri, karena beliau yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Mesti begitu bersemangat, punya obsesi yang tinggi, motivasi yang keras untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka beliau juga ingin menularkan semangat itu kepada para keluarganya. Pada keluarganya, para istrinya. Nabi mengatakan, man yuqidhu li sawahib hadil hujurat. Siapa yang akan membangunkan para istri yang tinggal di kamar-kamar itu. Artinya beliau tidak ingin itu hanya dinikmati sendiri, tetapi juga dinikmati oleh keluarganya. Padahal mereka juga termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Karena istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam di dunia juga istri-istri nanti di akhirat. Wajadda, beliau bersungguh-sungguh. Menjadda wajad, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh, bekerja keras. Karena memang di dunia ini tempatnya bekerja keras. Di akhirat nanti baru memetik hasilnya yang insya Allah semuanya serba nikmat. Tidak ada lagi kerja keras di sana, semuanya kerja. Ya, tidak ada lagi kerja keras di sana, semuanya kerja nikmat. Semuanya kerja nikmat. Makan apa saja nikmat. Oh, sekarang kita makan tidak semuanya nikmat. Kan tidak semua nikmat lah. Berlebih garam dikit, masalah pula di darah. Kurang garam, masalah pula di selera. Anak kira penyakit di selera begitu. Ikan kau dok bantah jodoh mata gede kurang garam itu. Subhanallah. Lebih cabenya tidak tahan pula di perut. Kurang cabai, masalah pula di mulut. Nah, jadi kadang itu masalah juga. Tapi di akhirat semuanya halal wa tayyib. Halal dan tayyib. Sampai tidak ada buang hajat di akhirat itu. Semuanya jadi gizi. Kalau kita sekarang enggak. Kalau berjalan, nak makan sate di jalan tu. Jemput lado. Apa sebab? Takut nanti masalah di WC di jalan. Apalagi musim haji. Makanya tuan-tuan kalau buat cabai nanti di kampung tu diperiksa sama customnya di sana. Kan ada peraturan itu, tidak boleh mengkonsumsi cabai berlebihan di musim haji. Teruk tukang apa tu buat cleaning service tu gara-gara orang ni. Iya, WC di Mina, WC di Muzdalifah. Belum lagi jemaah yang teruk dibuatnya. Oleh sebab itu kadang ada razia itu, ada razianya rumah-rumah makan itu curi-curi itu. Ya, kalau ada pemeriksaan mereka simpan saus-saus itu. Nah, apalagi yang namanya saus Sumatera itu kan. Orang Indonesia paling suka kalau sampai di sana. Nah, siko tidak dia ini tapi sampai situ, masya Allah. Tidak tuan-tuan, ini kami aja. Dulu saya kuliah itu kalau makan dengan makanan masakan orang sana awal-awal lebih utamanya awal-awal itu ya. Nasi porsi atau porsi untuk kita itu tidak habis setengah. Nak basuh tangan lagi bang. Tiba-tiba datang kawan bawa apa? Saus tomato tu. Saus apa namanya? Saus Sumatera. Cili apa namanya yang nanti takut pula promosi kan. Yang Indofood itu atau ABC atau apa merek nah? Sambal iya sambal ABC ya. Yang botol itu. Ulang makan balik itu. Habis nasi tadi. Kalau bisa minta tabu lah. Subhanallah. Memang sedap cabai itu. Ini di dunia baru masalah, tapi di akhirat tidak. Gula juga seperti itu. Kelebihan gula risau terus. Ya, kadang-kadang tidak mau makan gula karena risaunya jadi naik juga gula darahnya. Itu aja terpikir terus. Akhirnya naik betul. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Khamar, masya Allah, di akhirat semuanya sehat. Ya.
Kalau di sini dunia cerita mandi susu, di sana betul-betul mandi. Nah, sungainya sungai susu, sungai madu, masya Allah. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, semua ada. Itu tidak Cina nengok saya. Nah, subhanallah. Sering-sering kita dengar ini kaum muslimin. Ya, tidak berarti penderitaan dunia ini bagi kita. Tidak berarti. Dalam hadis kan disebutkan orang yang paling kecil nikmatnya yang terakhir masuk surga, lalu ditengokkan kepadanya, ditengok baru dicelupkan satu celupan dulu, lalu dikatakan hal ra'aita bu'san qat, pernah tidak kamu menderita di dunia? Padahal orang paling menderita di dunia. Apa katanya? Enggak. Hilang semuanya tuh. Hilang penderitaan di dunia ini. Nah, tadi ada ibarat apa tadi ungkapannya, kalau dunia ini kalau menderita lamo soy duit gitu ya. Kalau di dunia kalau tergantung aja, kalau kita senang terasa pendek waktu hidup ini. Tapi kalau sedang susah lama betul rasanya umur kita. Sehingga banyak anak mempersikat umur. Tapi ketika dicelupkan satu surga, hilang seluruh ingatan kita terhadap penderitaan itu yang paling kecil nikmatnya. Bayangkan dengan yang paling besar atau menengah ke atas. Semoga masuk kita yang asal masuk je lah. Minta yang paling tinggi saya. Makanya obsesi kita harus menjadi yang terbaik. Makanya antum menikah nanti jadi suami yang terbaik. Minimal bagi istri antum aja. Nah, ya kan? Atau minimal di waktu sedang tidak di rumah. Kalau di rumah tidak terbaik, pasti sedang tidak di rumah terbaik. Apa contoh? Kalau di rumah awak tahu je kan? Tapi pas kalau lekalu nelpon tahu. Ini kadang-kadang cerita dulu. Ada sebagian kalau lapai tidak duli dia dah. Pulang misalnya sebulan, bila nelpon pas sampai cik tu kan balik. Ada juga memang. Ada. Termasuk yang mana tuan-tuan? Ada. Ya, ada yang apa namanya? Kadang-kadang kawan tuh kapan nelpon keluarganya ditinggal kadang kan di rantau. Pas nelponnya sampai di Jakarta atau sampai di mana di pelabuhan bandara, alhamdulillah dah sampai. Habis itu hilang 1,5 bulan tanpa ada sinyal itu. Entah kemana, entah Allah jadi curiga. Nanti kapan telepon lagi? Dah sampai di bandara Jeddah. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini bisa di rumah tak terbaik, di luar tak terbaik. Wajadda bersungguh-sungguh wasaddal mi'zar dan mengikat kencang pinggangnya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tafsiran para ulama bahwa sebagian menafsirkan wasaddal mi'zar mengencangkan ikat pinggang maknanya kinayah atau bahasa kiasan bagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi SAW. Karena orang kalau nak bekerja keras biasanya dikencangkan ikat pinggangnya. Nah, kalau nak bekerja keras kan tak mungkin gadang serawar kan. Tak mungkin lapang celananya, mesti diikat keras-keras. Ya semakin keras latihannya, semakin keras kerjanya, semakin kuat ikat pinggangnya. Apalagi kalau bumbu batu ya, atau mai, itu pasti pinggangnya tidak tanggung-tanggung itu ikatnya. Sama dengan ikat bungkus nasinya. Ya, kalau bungkus nasi mai, tak kanang lah tak. Itu mungkin 2 kali bungkus nasi yang pakai bumbu batu. Iya, karena kerjanya berat. Menaikkan kayu ke atas tempat pengetak bang? Somel lah bahasa apa ndak? Tapi mai ndak tahu tu mai. Le gaji godang tu. Gaji. Gergaji besar. Satu di atas, satu di bawah. Itulah modelnya. Sehingga ada ada awak pergi ke belajar terkojo ke Inggris kan. Jadi pandai-pandai skenek bahasa Inggris. Jadi ketika nak boleh gaji apa punya one to you, one to me.
Ini apa nyabu apa gergaji sebenarnya ya. Hanya tanya ada alatnya namanya one to you one to me. apa bahasa Inggris gergaji? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sama juga orang apa? Orang tanya kaset kosong kan di Arab Saudi kan? Nya nak beli kaset kosong, tak dapat nyobu lah. Jadi, tapi kaset tentu syaritnya. Jadi, apa cara nyobu syarit kosong kaset kosong? Akhirnya, nya kan kalau tidak ada tu artinya mafi, dia kan bahasa pasaran itu ya. Fi syarit mafi, fi syarit mafi. Artinya ada kaset yang tidak ada isi. Allah Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kinayah kerja keras. Bahwa di malam-malam atau malam terakhir bulan Ramadan Nabi alaihi salatu wassalam semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Sebagian menafsirkan dengan meninggalkan berhubungan suami istri. Dan dua-duanya benar tafsiran ini. Karena memang Nabi di 10 malam terakhir iktikaf di masjid. Dan salah satu pembatal iktikaf adalah berhubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mendekati perempuan-perempuan kalian itu padahal kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Enggak iktikaf di masjid. Enggak pun iktikaf dalam masjid kan tak juga boleh kan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka tafsir yang dua-duanya itu sahih, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam tidak menghubungkan suami istri di 10 malam terakhir dan juga mengencangkan ikat pinggangnya karena semakin bekerja keras atau beramal lebih sungguh-sungguh di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nah, tunjukkan hadis ini terhadap babul mujahadah sangat jelas, di mana Nabi alaihissalatu wassalam di malam-malam biasa saja menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail sampai pecah-pecah tumitnya atau bengkak kakinya. Nah, di bulan Ramadan tambah lagi. Bapak cara nambah tuh kaum muslimin dan muslimat. Tambah lagi. Artinya di malam-malam selain Ramadan ada juga tidurnya Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi di 10 malam terakhir beliau tidak tidur dan dihidupkan dengan amal-amal saleh. Di antaranya adalah mu'aradatul Quran, yaitu dengan mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bukan selamanya atau bukan semua malam itu untuk salat malam. Makanya bervariasi amalan orang di 10 malam terakhir itu. Walaupun sebaik-baik yang diamalkan malam itu adalah salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mencari malam terbaik sepanjang tahun itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini juga mengajarkan kepada kita, kalau dalam bahasa kampung kita tambayu tambah guluh. Artinya Nabi alaihissalam mengajarkan ke kita semakin tinggi pahala yang disediakan Allah untuk sesuatu itu, semangatnya semakin tinggi pula. Semakin tinggi pula. Antum nak bangun istana di surga, berarti tinggi semangat bangun masjid di dunia. Antum nak tanam pohon di surga, harus rajin-rajin berzikir di surga atau tanam pohon surga, yaitu wakafkan pohon-pohon untuk kebaikan agama di dunia ini. Apalagi antum nak jadi apa lagi? Paling dekat nanti dengan Nabi, kedudukannya di surga, jadilah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga dan seterusnya. Dan itu perlu kerja keras, ya, karena memang menahan diri itu sangat
membutuhkan tenaga yang keras pula. Awak nak buang ini tiba-tiba direm gitu ya. Kan tak lopet, tak lepas itu. Tapi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, justru dengan semakin terus kita menahan amarah itu, justru semakin hilang amarah kita. Walhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan motivasi dan semangat dengan obsesi yang tinggi, karena memang sugestinya juga besar. Ya, orang berjihad pahalanya masuk surga tanpa hisab. Makanya mereka bersemangat. Malam nikah, besok pergi jihad, langsung syahid. Ya kan? Apa? Baginya ada yang sedang makan korma, tidak sempat dia menyelesaikan makan korma itu. Bakhin, inilah ajidu rihal jannah duna Uhud. Saya sudah mencium bau surga dekat Uhud katanya. Dia tinggalkan korma itu, langsung dia berangkat. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah tercapai apa yang dia inginkan. Jadi begitu kaum muslimin dan muslimat. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang lulus ujian harta dulu, baru lulus ujian jiwa. Awak di harta aja tidak lulus. Macam mana nak lulus di jihad dengan jiwa? Tidak mungkin. Penyair mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tak sabar menafkahkan sebagian hartanya, jangan harap dia sabar untuk menginfakkan jiwanya fi sabilillah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pemimpin-pemimpin yang hebat itu adalah mereka yang pemurah di hartanya dan mengutamakan kepentingan orang lain. Bukan yang kalau kepentingan pribadi maju tak gentar. Ya, tapi kalau kepentingan umum antum saja yang maju, saya gentar. Tidak. Itu bukan jenis pemimpin yang ideal. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Lihatlah. Yang jadi pemimpin pertama Nabi, sah. Dan Nabi kalau berinfak tidak mikirkan besok makan atau tidak. Kayak itu. Saat itu siapa lagi? Abu Bakar yang bila berinfak menginfakkan semua hartanya. Setelah itu siapa lagi? Umar yang bila berinfak menginfakkan setengah hartanya. Makanya mereka gagah berani. Kalau kita penakut dan pengecut, ya kita penakut dan pengecut. Karena apa? Iya, untuk bayar 10.000 aja hitungannya mikirnya sampai terbalik pula peci dibuatnya. Punya 10.000 banyaknya. Kalau belum, makanya lulus di harta, insya Allah lulus di pengorbanan jiwa dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Kalaupun tidak sempurna, mudah-mudahan kita ada bagian. Dengan obsesi mesti menjadi yang terbaik. Dapat yang baik pun lumayan. Jadi saya barangkali tidak setuju dengan moto yang penting asal mau berbuat baik. Ini terlalu Terlalu kurang semangat. Jadi bagusnya semangatnya seperti semangat Al-Quran dan hadis. Yaitu bila berbuat ingin menjadi yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik? Soal tercapai tak tercapai itu serah pada Allah. Cuman yang cita-cita ini lebih tinggi, dan orang bercita lebih tinggi napasnya juga lebih panjang. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berselamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.